Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh tauladan manusia di bumi. Sahabat Nabi Muhammad banyak yang masuk Islam karena tauladan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang luas dan sangat memaafkan. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah yang berhasil ditangkap umat Islam. Samamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebelum ditahan, Samamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah melihat keadaan Samamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak berkomentar dan hanya berkata, "Perlakukan dia dengan baik," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Samamah ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan, Samamah sangat rakus bila makan. Samamah bisa melahap semua jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberikan komentar dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan." Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Samamah menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Ini terjadi sampai beberapa pekan, tapi Rasulullah tetap baik kepada Samamah, meski Samamah hanya makan, minum, dan tidur. Selain memberikan makanan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Samamah. Setiap kali bertemu Nabi, Samamah selalu mengatakan, "Muhammad, ku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku," katanya dengan nada tinggi. Mendengar perkataan itu, Rasulullah tidak banyak bicara dan hanya menatap lawan bicaranya sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, Samamah semakin sombong dan kembali berkata, "Namun jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan," katanya. Seperti keadaan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Samamah sehingga ia bebas pergi kemana saja. Setelah melangkah beberapa jauh, Samamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir, dan terus berpikir, memikirkan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu ramah dan baik kepadanya. Kemudian, ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya. Mengapa orang yang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar? Padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa lama memikirkan sikap Rasulullah yang baik, ia beranjak bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Samamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah. Kemudian pergi ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Samamah menyatakan dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya, dan sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Ia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah kita tidak akan hidup." Samamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup, kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah pada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Makkah," katanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Samamah kembali ke kampung halamannya dan benar saja, ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Makkah.
Bahaya kelaparan pun mengancam penduduk Makkah waktu itu. Para penduduk Makkah mengajukan permohonan kepada Rasulullah. "Hai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu, akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini?" tanya penduduk Makkah tersebut. Seketika itu pula, Rasulullah menulis surat kepada Samamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Makkah. Samamah dengan berat hati mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.